oleh Guiding Counseling and Empowerment Center. Pada tahun 2022 ini, sesuai dengan tagline Guiding Counseling, Giving Hope, Reaping Growth, Guiding Counseling ingin menolong setiap pribadi untuk memiliki pengharapan dan memiliki pertumbuhan terlepas dari apakah masalah yang dihadapi ini akan segera selesai atau bahkan belum selesai. Kami tahu ini merupakan perjalanan yang tidak mudah, namun dalam perjalanan ini sebuah harapan perlu dibangun. Untuk itu kami mempersiapkan serangkaian seminar Personal Growth Series dan Relation Growth Series untuk terus dapat memperlengkapi tiap individu. Pada malam hari ini, kita perdana memasuki tema Personal Growth Series yang berjudul Overcoming Mental Breakdown. Bapak Ibu, Guiding Counseling and Empowerment Center adalah sebuah organisasi counseling center yang melayani masyarakat secara sosial dan non-sara. Kami bersyukur untuk setiap kontribusi yang diberikan oleh Bapak Ibu sehingga Guiding Counseling dan Empowerment Center dapat terus melayani sampai saat ini. Bapak Ibu, untuk sementara chat akan dibuat disable dan akan dibuka pada sesi tanya jawab. Nanti sepanjang seminar berlangsung, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan menuliskan dulu pertanyaan di device Bapak Ibu dan nanti langsung di-copy ke kolom chat dan saat sesi Q&A. Nah, pada malam hari ini telah hadir speaker kita, Bapak Michael Christian. Pak Michael ini siapa sih ya? Pak Michael adalah founder, executive director, counselor, dan clinical psychologist of Guiding Counseling and Empowerment Center. Dia menyelesaikan studi S1 Psikologi di Universitas Atmajaya di Jakarta, kemudian menyelesaikan MA Counselingnya di STRI, dan melanjutkan studi ERA. Kemudian melanjutkan pendidikan berikutnya di Postgraduate in Family Therapy dari CCC Singapura. Oke, Pak Michael. Apa kabar nih Pak Michael? Halo, Bu Rifung. Selamat malam. Selamat malam Pak Michael. Disambut oleh Bu Rifung dan juga rekan-rekan di sini. Iya, senang sekali ya Pak ya. Ini perdana nih Pak di tahun 2022 ya Pak ya, seminar Betul, pertama ya. betul. Iya. Hari ini kita bikin series ya, jadi ada 2 series. Ya, topik yang sangat menarik sekali ya Pak ya. Nanti kita mungkin belum mendengar dari Pak Michael apa sih materinya ya. Silakan Pak Michael. Oke, terima kasih sekali lagi Rifung. Selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Ya, saya mengucap syukur ya di tahun 2022 ini bulan Maret ini jadi pembuka untuk seminar pertama. Nanti akan ada 6 seminar dengan ini. Jadi akan ada 2 paket seminar dan saya tahu udah ada dari Bapak Ibu sekalian yang mendaftar dan ambil 2 paket sekaligus. Ya, saya bersyukur dan memang kami berharap apa yang diberikan ini bisa menolong ya, bisa menolong setiap kita maupun insight-insight yang berharga. Ya, dan tadi kalau Bapak Ibu perhatikan itu banyak sekali diputar video-video ya. Sebenarnya banyak sekali video yang kita bicara mengenai mental health. Dan ada sebagian bahan yang saya ambil juga dari Instagram kami, dari YouTube kami. Jadi akan sangat baik jika Bapak Ibu juga mau cek di Instagram, di YouTube. Kita bicara mengenai mental health cukup banyak dan juga hal-hal yang relevan di dalam. Hari ini saya akan share ya mengenai overcoming mental breakdown. Ya, saya akan buka sebentar. Semoga ini aman-aman semua ya. Oke, Bapak Ibu bisa lihat ya, Rifung aman ya? Sudah Pak Mike aman. Oke, kita akan membahas mengenai overcoming mental breakdown gitu ya. Gimana sih caranya menghadapi, caranya mengatasi mental breakdown gitu ya. Apa sih yang terjadi di sekeliling kita, di dunia kita tuh seperti apa gitu ya. Nah, sebetulnya saya yakin kita itu punya bayangan gitu ya, bahwa hidup itu ya kalau seperti pohon gitu ya, ditanam di tepi aliran air yang betul-betul kalau kita lihat kayak gini nih ya, wah nyaman, lihat aja enak, relaxing, indah gitu ya. Lalu bisa menghasilkan buah setiap musimnya gitu ya. Terus daunnya tidak pernah layu dan apa yang dibuat itu berhasil terus. Itu rasanya kayak udah jadi life goals gitu nggak sih, cita-cita orang gitu ya, bahwa aduh saya pengen hidup kayak gitu. Dan orang akan berusaha sekuat tenaga sebetulnya untuk
untuk mengarahkan diri ke situ. Ya meskipun hasilnya belum tentu seperti yang diharapkan. Nah, karena itu sebetulnya dalam realita dunia yang kita hidupi sekarang ini itu banyak sekali hal-hal yang kita tidak bayangkan sebelumnya lah ya. Misalnya kayak ini gitu ya, perilaku melukai diri gitu ya. Saya ingat sekali ada dari dulu ya saya menangani orang-orang yang mengalami masalah seperti ini dan mereka itu tidak mau cerita ya, tidak mau ngomong dan ini bukan mencari perhatian. Gitu. Karena apa? Karena mereka melukai dirinya itu masukin beset tangannya atau kakinya itu di dalam gitu ya, di dalam di paha bagian dalam, di tangan bagian dalam gitu, sehingga orang nggak lihat. Justru dia pakai itu buat supaya dia tuh merasa kecewanya, stresnya, sakit hatinya itu dipindahkan ke fisik. Dan ini cukup banyak gitu. Tapi di realita sekarang ya, saya menemukan sebuah hal yang baru gitu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, karena saya di counseling center ya, saya jadi tahu kalau dulu itu orang-orang tidak ada yang berani masukin ke Twitter, ke Instagram ataupun kemanapun bahwa wah saya konseling gitu, ngomong saya konseling sama Pak Michael itu jarang sekali. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan ya 1 tahun terakhir ini itu orang mulai banyak. Orang mulai banyak dan orang mulai masukin gitu ya. Sehingga tanpa sadar kalau orang punya mental health issue itu jadi sebuah tren baru. Sebuah tren baru karena psikologi sekarang udah mulai bangkit gitu ya. Lalu ada HIMSI dengan sejiwanya gitu ya. Lalu bahwa orang-orang yang punya kesehatan mental itu perlu diangkat lagi, diperhatikan lagi, entah backgroundnya LGBTQ ataupun orang-orang yang depresi atau orang yang gangguan cemas. Nah, sehingga saya menemukan ada satu anak masih SD kelas 6 gitu ya, atau SMP gitu. Lalu dia ketahuan sama mamanya untuk dia besetin tangannya. Terus ditanyain sama mamanya, "Loh, kenapa? Kenapa kamu lakukan itu?" Karena mamanya ngerasa bahwa mereka dari keluarga yang baik, mereka dari keluarga yang support. Apa yang membuat anak itu stres? Lalu anak itu bicara, "Iya, karena semua teman-temanku melakukan itu. Jadi aku pengen diterima sama teman-teman. Jadi aku harus tanda kutip sakit dulu." Sakit dulu itu adalah sebuah realita yang baru gitu. Nah, ini sebetulnya bukan lagi self harm namanya, tapi justru malingering gitu ya, ataupun perilaku yang menunjukkan bahwa dia itu sakit dan ingin dicap sebagai orang yang sakit supaya mendapatkan benefit-benefit tertentu, entah perhatian tertentu atau dalam hal ini diterima oleh lingkungannya. Nah, ini ada suatu perubahan dari kesehatan mental yang terjadi yang mulai booming di tengah-tengah kita. Gitu. Lalu hal lain ini kita tahu lah ya, flexing gitu ya, dan orang banyak sekali ngomongin flexing, termasuk saya hari ini ya, dan orang yang di hadapan kita ini masuk ke tahanan begitu ya. Nah, kenapa gitu? Karena sekarang ini norma itu berubah gitu ya. Orang dibilangin punya gangguan mental itu karena kalau normanya itu sedikit gitu ya. Misalnya dalam hal ini kita bisa bilang ini namanya narcissistic personality disorder gitu. Atau kita bisa bilang ini orang yang narsis. Saya yakin setiap kita tahu karena sering ngomong. Tapi narsisistik itu hampir dihilangkan dari DSM atau Diagnostical Statistical Manual ya, yang biasa dipakai oleh orang-orang psikologi. Kenapa dihilangin? Karena banyak sekali orang yang sudah melakukan itu. Ya, dulu orang yang foto dirinya sendiri, menyukainya gitu ya, lalu upload itu dianggap orang narsis. Sekarang enggak. Nah, sehingga pada saat kita memamerkan, saya punya nih jam 7 miliar, saya punya nih outfit saya hari ini 1,3 miliar, itu enggak lagi menjadi sebuah keanehan. Jadi ada sebuah pergeseran norma, yang sebetulnya itu adalah gambaran dari mental health juga gitu, mental health disorder yang muncul gitu ya, narsisistik tapi hilang gitu. Jadi humble segala macam sudah tidak ada. Nah, apa sih efeknya ini pada saat kita terjadi di dunia kita? Anak kita akan terbawa gitu ya dengan situasi kondisi harus punya mental health issue di situ, harus punya mental problem di situ tanpa dia sadari. Anak-anak yang kecil. Ya, saya punya anak itu kalau saya cerita tentang suatu hal dia bisa ngomong, "Papi jangan rasis dong." Loh, kok bisa rasis? Saya bilang, saya nggak ngomongin rasis nih gitu, tapi bisa dapat ide bahwa itu rasis itu kita nggak boleh gitu memandang orang kulit putih, kulit hitam ataupun LGBT. Nah, dari mana itu? Nah, itu menjadi suatu hal yang begitu luar biasa masih terjadi di sekitar kita. Nah, efeknya apa? Ya, tadi satu, ya misalnya perempuan mencoba self harm untuk diterima, dia akan mengalami tekanan emosi pada saat dia nggak diterima oleh
rekan-rekannya, ataupun orang yang merasa tidak bisa punya kepemilikan gitu ya, nggak bisa punya status, nggak punya fun gitu ya, keuangan gitu ya, atau fame ataupun follower, maka dia akan depresi. Nah, dia akan ngomong, aduh saya kena quarter life crisis gitu ya. Kalau zaman kita mungkin kan, wah life begins at 40, kok ini baru 25 kamu kok udah krisis. Tapi itu realita hidup. Ya realita hidup sehingga mental breakdown itu jadi semakin obvious, semakin jelas, semakin clear. Yang tadinya cuma di bawah karpet, sekarang tuh naik ke atas. Dan bahkan, wah itu ibaratnya kalau debu di bawah karpet diangkat, oh itu memenuhi seluruh ruangan, itu yang terjadi di antara di sekitar kita, pada anak-anak kita, pada lingkungan sekitar kita, gitu ya. Dan Indonesia itu gitu 9 juta orang Indonesia, ini saya ambil dari Out Better World ya. 9 juta orang Indonesia atau 3,7%-nya dari populasi itu menderita depresi. Ya, dengan segala hal yang terjadi di dunia ini, gitu, apa yang dia alami dalam interaksinya di dalam kesehariannya, dia menderita depresi. Dan setiap jam seseorang di Indonesia mengambil nyawanya sendiri. Dan ini angka yang membuat kita shock gitu ya. 3,4 kasus bunuh diri per 100.000 orang di Indonesia. Ini dilaporkan oleh World Population Review. Ya, ini linknya ada di bawah. Lalu 16 juta orang, itu sekitar 6%, berusia 15 tahun sekarang. Dan lebih tua menunjukkan gejala kecemasan atau depresi. Ya, artinya 400.000 orang itu hidup dengan penyakit yang lebih parah juga, seperti psikosis. Itu terjadi. Dan 19% pemuda Indonesia pernah memiliki pikiran untuk bunuh diri. Dan 45% dari mereka mengaku melukai diri sendiri. Jadi apa yang tadi saya temui sehari-hari itu sesuai dengan penelitian yang ada. Dan mungkin di antara kita menemukan juga keluarga kita gitu ya, ataupun rekan-rekan kita yang kita kenal itu mengalami seperti itu ya, atau kita sebut mental breakdown ya, atau dulu sebutnya nervous breakdown ya, istilah yang menggambarkan bahwa ada stres begitu tinggi secara mental dan emosional yang ekstrim dan sangat besar sampai orang itu tidak bisa melakukan aktivitas normal sehari-hari ya. Wah, saya kalau udah ketemu orang depresi itu, Pak Michael tolong dong bisa nggak ke rumahnya si A atau si B, dia depresi nggak mau keluar rumah gitu ya. Saya bilang, waduh kalau saya ke rumah dia, ya saya masuk ke kandangnya dia, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya tidak bisa menolong dia. Jadi tolong usahakan supaya dia datang ke tempat saya gitu ya. Nah ini tuh semakin besar dan semakin banyak. Ya, dalam dunia psikologi disebutnya adjustment disorder gitu ya. Artinya dia nggak bisa mengadjust dengan situasi kondisi yang terjadi, dunia yang berubah, lingkungan yang berubah gitu ya, bahkan situasi kondisi yang berubah. Sekarang banyak sekali anak-anak yang begitu masuk ke sekolah langsung depresi. Tadinya happy, ceria, begitu masuk sekolah dia awkward karena tidak terbiasa bertemu dengan orang, lalu dia ngerasa insecure bertemu dengan banyak orang, dengan gurunya, maka terjadi mental breakdown pada saat anak itu masih SD, dia tidak bisa adjust ya, dia tidak bisa mengatur dirinya gitu. Dan bagaimana dengan dunia kerja? It's the same thing ya, it's the same thing. Ya saya mau puterin satu klip ini ya. Coba saya cek, semoga ini bisa keluar dengan baik ya. Apakah suara terdengar? Ya, sudah Pak. Setiap hari sama ya. Bangun pagi, ketemu orang, minum obat, good morning, tidur begitu ya. Oke, apa nih yang kita tangkap nih ya dari film ini? Ya, terus terang waktu saya lihat klip ini pertama kali gitu ya, dari BuzzFeed ini gitu ya.
Saya langsung mikir, wah ini orang depresi nih, setiap hari bangun pagi udah capek, lonely sendirian, minum obat atau vitamin, selalu dia ke kantor, lelah gitu ya, macet-macetan sampai kantor, dia kerja rutin, itu dia pulang dia capek, wah itu depresi banget atau anxiety-nya tinggi sekali gitu ya. Dan ya tiap hari cuma ada temennya good morning, good morning, good morning setiap paginya gitu. Tapi yang saya nggak sangka, ternyata yang punya problem itu bukan orang yang tadi kita lihat gitu. Tapi yang good morning setiap hari, dia punya problem dan tidak ada orang yang tahu, termasuk orang yang tadi, begitu pada saat dia ini apa namanya ketemu ditegur pun, halo good morning, dia nggak peduli. Ya dia nggak peduli, dia nggak mengatakan apa-apa, cuma ya sudah. Nah akhirnya apa yang terjadi? Ya kita tahu ya, temannya itu meninggal ya, ternyata dia bunuh diri dan hari itu dia sudah tidak ada. Nah, itu suatu hal yang seringkali mungkin bukan seringkali lah ya, itu bisa terjadi ya. Itu bisa terjadi. Orang yang kita kenal, orang yang begitu baik gitu ya, orang yang selama ini nemenin kita, tiba-tiba dia terlilit hutang, entah dia punya tekanan emosi yang begitu besar dan dia rentan, lalu ternyata kita tahu bahwa dia sudah tidak ada lagi gitu. Nah, itu bikin kita itu shock gitu. Ternyata mental breakdown begitu besar pengaruhnya dalam kehidupan seseorang gitu ya. Dan efeknya begitu luar biasa ya. Nah, tentu saja mental breakdown ini juga bicara juga mengenai mental health gitu. Artinya mental health itu apa gitu? Mental health itu justru bagaimana kondisi seseorang dia bisa berkaitan dengan penyesuaian dirinya. Jadi dia bisa menyesuaikan diri dengan aktif di dalam menghadapi atau mengatasi masalah. Ya, jadi penyesuaian diri, menghadapi masalah, dan dia bisa stabil pada saat berhadapan dengan kondisi yang baru. Ini orang yang sehat secara mental. Yang kita bisa tahu banget, teruji banget dengan perubahan kondisi sekarang, pandemi gitu ya. Lalu berubah lagi, kita akan masuk onsite, anak-anak, kita akan tahu apakah kita bisa menyesuaikan, apakah kita punya mental health yang baik gitu ya. Dan ini meliputi emosi, psikologis gitu ya, kesejahteraan sosial itu termasuk di dalamnya, seperti kesehatan fisik, mental itu penting sekali, dan seperti kesehatan fisik, kesehatan mental pun dapat terganggu gitu. Ada hal-hal yang dapat mengganggu. Dari hal yang ringan ya sampai hal yang berat sehingga mempengaruhi cara berpikir, bagaimana pola kerja emosinya, bagaimana dia bertindak dan melakukan sesuatu hal terhadap orang-orang dan berbagai macam peristiwa begitu ya. Nah, artinya orang bisa merasa di dalam lingkungan yang baik pun dia merasa dia tidak disupport gitu. Dia merasa marah, dia biasa merasa lonely, dia merasa dia berpikir dia tidak bisa mengandalkan orang lain gitu. Dan pada saat orang datang kepada dia inginnya approach tapi dia justru pergi, menjauh. Ini bisa terjadi gitu ya. Dan sebetulnya 1 dari 4 orang menderita gangguan mental, Bapak Ibu. Ini sekitar 450 juta orang di seluruh dunia. Dan 2/3 dari orang-orang yang menderita gangguan mental itu tidak pernah menjalani perawatan medis. Sehingga ini dapat memengaruhi kehidupan kita begitu besar secara negatif ya. Ya, Indonesia sendiri kekurangan praktisi kesehatan mental. Dari populasi 260 juta jiwa itu psikiaternya cuma sedikit gitu ya, dan psikolognya juga cuma sedikit, dan mereka itu terpusat di kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta begitu ya. Dan padahal ini sudah ada disfungsi gitu ya. Kalau orang yang mengalami disorder itu akan mengalami disfungsi di dalam kehidupannya, entah itu di kampusnya, kuliahnya, misalnya di dalam pekerjaannya, di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling rentan itu justru kelompok remaja dan dewasa muda. Artinya remaja dan pemuda kita itu yang paling banyak menghadapi kerentanan di dalam kesehatan mental ya, atau mental breakdown itu. Nah, ini ya kita bisa baca ya 20% anak-anak remaja pemuda mengalami gangguan. Ya, dan bahkan sampai terjadi bunuh diri, dan itu menjadi penyebab terbesar kedua kematian yang terjadi pada usia 15 sampai 29 tahun ya. Saya ingat sekali saya pernah ditelepon oleh satu klien yang tiba-tiba, Pak, saya sudah menyebutkan di satu apartemen, saya lantai paling atas, saya pengen lompat gitu ya, saya sudah tidak tahan. Padahal ini orang yang punya pekerjaan baik gitu ya, dia punya pasangan, dia punya kehidupan yang kalau orang lain pada umumnya akan melihat ini oke. Tapi dia ngerasa aduh begitu tertekannya sampai pengen lompat. Ya, saya bilang oke, kita ngobrol ya sekarang. Boleh nggak nyalain terus gitu.
apa namanya, saya pesenin aplikasi gitu ya, kamu dijemput, kita ngobrol. Lalu kita ngobrol sampai akhirnya dia datang, lalu baru bicara. Saya berpikir, waduh, orang dengan potensi yang begitu baik, tapi dengan selintas dalam pikiran dia bisa berpikir untuk saya mau lompat. Tapi untungnya gitu ya, pada saat di atas itu dia bisa berpikir untuk mencari pertolongan. Nah, saya nggak tahu orang-orang yang tidak mencari pertolongan itu ya. Nah, kenapa? Karena usia 15 sampai 29 sampai usia muda, itu dewasa muda, itu masa yang paling sulit sebetulnya. Ya, dan semakin ke sini Bapak Ibu boleh tanya saya dan para konselor gitu. Kita menemui remaja dan pemuda gitu. Kita surprise kalau kita ngeliat grafiknya ya. Di Guiding Counseling itu kita selalu bikin grafik setiap tahun. Itu justru grafik di usia 15 sampai 30 tahun ya, sampai 39 tahun. Itu yang paling banyak datang konseling. Ya kalau seminar banyak kan yang senior-senior sebetulnya. Tapi begitu yang konseling itu yang muda-muda. Ya memang satu sisi bagus, mereka sudah lebih aware dengan kesehatan mental. Tapi di sisi lain kita juga miris melihat mereka punya potensi, tapi seolah-olah direnggut oleh dengan mental breakdown yang mereka hadapi gitu ya, oleh tekanan sosialnya, oleh tuntutan terhadap diri sendiri, self image dia sendiri, lalu kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, kebutuhan akan uang, penampilan, persaingan, itu betul-betul memakan gitu jiwa mereka, merenggut hal-hal yang baik di dalam hidup mereka gitu ya, menjadi suatu hal yang mengerikan. Ya. Ini seorang pemuka agama, pastor dan juga mental health advocate gitu ya. Jadi aktivis kesehatan mental. Karena dia sendiri menyadari bahwa dia itu punya depresi gitu ya. Tapi ada satu momen itu, dia saat itu menguburkan orang yang juga bunuh diri, dia nggak tahan dia. Dia nggak tahan dan akhirnya depresinya itu menguasai dia begitu rupa dan orang-orang berpikir dia oke gitu. Ternyata pemikiran suicidal itu kembali lagi dan akhirnya saat itu, hari itu dia berhasil, dia bunuh diri gitu ya. Nah ini memukul sekali gitu, dan sedih sekali mendengar kondisi ini. Tapi ini nggak sendiri nih, 2019 ini pastor ini tidak sendiri gitu ya, tapi ada lagi gitu ya. 2014 lucu gitu, kita terhibur itu seperti kita ngelihat Mr. Bean misalnya, Robin Williams tuh legend di dalam mereka, dia hibur orang gitu. Tapi ternyata dia juga nggak tahan dengan tekanan di balik senyumnya, di balik keceriaannya, dia depresi dan dia juga bunuh diri. Ya, ditemukan di bak mandi gitu. Lalu ada lagi di sekitar kita ya, namanya Phoebe gitu ya. Dia orang yang pintar, orang yang selalu juara kelas, tapi begitu masuk ke dalam tekanan di dunia universitas yang berbeda dengan kesehariannya, wah dia nggak tahan. Lalu skripsinya ditolak, lalu dia sendirian di kos-kosan, anak ini tidak terbiasa dengan kegagalan. Itu ada respon dari orang lain begitu. Sehingga apa yang terjadi? Ya dia juga ditemukan ya, dan tim UI mengeluarkan surat gitu ya, bahwa anak ini ditemukan di kosnya gitu ya dan bunuh diri. Nah itu sedih sekali ya. Bahkan ada lagi anak yang lebih kecil ya. Saya itu kalau ngumpulin klip-klip kayak begini Bapak Ibu, satu sisi itu begitu miris, sisi yang lain saya lihat bahwa ini harus menjadi sebuah panggilan awake buat kita itu lebih aware dengan situasi kondisi lingkungan kita gitu ya. Ini anak yang memang diduga ada broken home gitu ya, sehingga akhirnya dia bunuh diri. Dan pada saat saya baca bunuh dirinya itu, saya kaget karena caranya dia adalah dia mengalungkan ikat pinggangnya ke lehernya, lalu ditaruh di lemarinya. Jadi dia mengikat ke lemari pakaiannya. Saya ngelihat sekecil-kecilnya dia itu pasti sulit sekali gitu. Lalu ternyata dia itu menarik kakinya ke belakang supaya gravitasi itu menarik berat tubuh dia ke bawah sampai akhirnya dia pingsan, lalu dia nggak bisa menahan dirinya dan dia terjatuh. Itulah yang membuat dia meninggal. Saya sampai bilang, astaga, saya baca ini orang untuk bunuh diri aja melakukan usahanya itu begitu keras. Andaikan dia memilih untuk hidup dengan usaha yang begitu keras, kemungkinan bisa berhasil, kemungkinan besar bisa berhasil. Tapi karena dia nggak memiliki siapa-siapa di rumah, dia very lonely, orang tuanya bercerai, lalu dia itu tinggal sama nenek dan tantenya, neneknya sibuk sekali, tantenya nggak keluar rumah terus, dia ngerasa lonely, dia memiliki banyak masalah, sampai akhirnya dia nggak bisa ngomong sama siapa-siapa.
Lalu apa yang dia lakukan? Jadi dia bunuh diri. Nah, itulah realita hidup sekitar kita ya. Jadi dari anak kecil, remaja, pemuda, artis yang sudah dewasa, hingga pemuka agama itu tidak imun dari isu mental breakdown. Nah, artinya setiap kita juga bisa mengalami hal yang sama, lingkungan sekitar kita, keluarga kita, rekan kita di kantor, ya, ataupun di sekolah, di kampus, itu bisa memiliki hal yang sama. Ya, dan jika tidak tertangani, maka ini akan sangat membahayakan. Ya tadi, kematian tadi ya. Dan itu baru depresi dan anxiety. Yang kita bicara mengenai mental breakdown adalah depresi and anxiety sebetulnya. Tapi sebetulnya gangguan mental itu banyak sekali Bapak Ibu, dan gak mungkin saya bisa bahas hari ini. Gak mungkin ya. Kita akan, ini adalah pelajaran psikologi abnormal yang saya perlu 16 kali pertemuan kali 2 jam masing-masing gitu ya. Membahas satu persatu. Tapi inilah banyak sekali gangguan kecemasan, gangguan psikotik, skizofrenia, itu pun ada berbagai macam, ada yang paranoid, ada yang unorganized, ada yang katatonik gitu, ada yang nggak bisa dimengerti gitu. Itu ada semua. Ya, kami tuh lagi nulis buku dan saya mengkisahkan perjalanan saya bersama dengan anak muda yang mengalami skizofrenia. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya bagaimana prosesnya, bagaimana up and down-nya, bagaimana perkembangan dan pertumbuhannya yang terjadi. Lalu gangguan suasana hati, depresi. Depresi bukan cuma depresi aja, ada depresi major, ada distimia. Distimia itu depresi ringan tapi terus berkepanjangan jadi kronik gitu, atau siklotimia, setiap siklus tertentu depresi itu datang. Ada juga bipolar, manik depresif. Kadang-kadang dia happy, semangat banget, tiba-tiba besoknya atau dalam waktu beberapa jam dia sedih luar biasa. Lalu orang tua bingung apa yang terjadi dengan anakku gitu ya. Nah, ini banyak sekali gangguan makan, anoreksia, bulimia, PTSD gitu, dan sampai gangguan gender dysphoria gitu ya. Banyak sekali gitu ya. Saya pengen dikenal sebagai seorang wanita padahal pria atau sebaliknya, gitu ya, atau gangguan kepribadian ya, dengan berbagai macam halnya. Ini yang terjadi dan ini banyak sekali gitu ya. Dan apa penyebabnya? Ya, salah satu penyebabnya kalau personality disorder gitu ya, itu memang ada faktor bawaan yang cukup kuat gitu ya. Tapi anxiety, depresi ataupun mental breakdown ya salah satu penyebabnya itu stres. Stres itu penyebab utama sebetulnya gitu ya. Jadi stres itu muncul ketika pressure lebih besar daripada resource. Nah, kita perlu ngecek sebetulnya seberapa besar resource-nya kita. Karena kalau pressure-nya lebih besar daripada resource-nya gitu ya, maka itu sudah pasti kita mengalami stres gitu ya. Nah, stres itu ya bisa fisik, mental, emosi terhadap berbagai macam peristiwa. Bahkan terhadap anak bayi yang kita sukai, sayangi, cintai, anak sendiri, tapi kita nggak bisa handle karena resource-nya kurang, kita bisa stres. Ya, jadi ini adalah ya, tapi memberikan pengaruh yang signifikan kepada tubuh, pikiran, dan perasaan emosi kita, atau kita bilang jiwa kita. Wah, ini stres itu yang utama yang muncul gitu ya. Nah, kita harus tahu apa sebetulnya pemicu-pemicu stres dan tanda-tandanya seperti apa. Jadi kalau kita udah mulai mudah tersinggung, kita mudah marah, kita jadi agresif atau kita jadi defensif gitu ya, atau ngerasa saya selalu salah gitu, ataupun terlalu waspada, alert, dan di sisi lain susah fokus, konsentrasi, pelupa gitu ya. Terus tiba-tiba jantung berdebar-debar, ototnya tegang, sakit kepala, sakit perut, itu sebetulnya stres. Ya tentu saja ada stres yang baik ya gitu ya. Oh, saya mau persiapan nih bahas overcoming mental breakdown. Wah, stres juga nih. Tapi itu eustress, stres yang menolong supaya apa yang materi yang diberikan saya bisa pikirkan sungguh-sungguh. Tapi ada namanya distress, itu situasi kondisi di mana orang itu nggak bisa cope, dia nggak bisa menghadapi situasi yang terjadi dalam dirinya. Ya, saya ingat sekali nih ya, saya konselor, saya open minded dengan mental health, saya curhat aja ya. Saya ingat sekali pengalaman istri saya sendiri gitu ya, pada saat saya mau pindah kerjaan, lalu mendirikan Gading Counseling ini, sebuah tempat yang non-profit dan non-sara. Lalu saya tidak tahu saya akan hidup dengan apa. Lalu di saat yang sama saya melakukan investasi saya ternyata bad investment gitu ya, lalu gagal. Nah, lalu kebetulan saya juga lagi general check up, dan hari itu istri saya yang ngambil ke lab dan hasilnya nggak gitu bagus gitu ya, ada pembesaran di jantung bilik sebelah kiri. Wah, jadi hari itu istri saya nggak aware, tapi stres itu mulai muncul, dia cemas sekali.
Sampai satu titik dia, waduh, dia ketakutan bahwa ke depan nggak tahu kayak gimana. Dia sedih, nangis, ketakutan sampai yang hobinya ke salon, saya bawa ke salon nggak mau Bapak Ibu. Yuk ke salon yuk, nggak mau dia. Nah akhirnya saya tahu, oh stres ini membawa dia kepada anxiety dan depression. Dan betul, sampai akhirnya saya cari psikiater, teman-teman konselor, teman-teman psikolog yang membantu dan menolong hingga hari ini bisa pulih dengan baik gitu ya. Tapi kalau kita nggak aware dengan tanda-tanda stres, udahlah, pull yourself together, udah tenang aja, jalanin aja, antar juga bisa gitu. Justru yang terjadi, kita akan menemukan dampak-dampak yang makin parah gitu ya. Kenapa? Karena stres leads to anxiety. Ya orang bisa anxiety dari stres. Stres leads to depression gitu ya. I'm fine. Tapi yang dimaksud adalah I'm feeling I'm nothing to everyone. Dan saya nggak mau ketemu kamu, saya nggak mau bicara, saya nggak mau keluar dari ruangan. Itu adalah tanda-tanda yang sudah berat sebetulnya begitu ya. Dan stres itu bisa leads to learn helplessness atau belajar menjadi tidak berdaya. Nah, perhatikan anak-anak kita gitu ya. Kalau anak-anak kita ini tipikal yang bisa mastery oriented, dia akan tahu bahwa kesuksesan itu karena nah sehingga pada saat dia ngelihat dia punya standar achievement itu tinggi. Dan pada saat dia gagal, dia akan persisten, dia akan mencoba lebih kuat lagi. Ini orang yang dia bisa menguasai, dia tahu, dia bisa manage stresnya. Tapi orang yang sampai learn helpless melihat bahwa sukses itu karena beruntung, ya udahlah saya harus setengah mati gitu. Dan kalau dia gagal karena memang dia nggak punya kemampuan, dia akan melihat diri dia seperti itu. Nah pada saat anak kita punya omongan kayak begini, kita udah mesti aware, udah mesti waspada. Ya lalu melihat dalam kemampuan itu entity, artinya dari sananya. Ya memang dia pinter dari sananya, aku nggak bisa gitu ya. Sehingga achievement ekspektasinya rendah sekali, low. Udahlah nggak mau lah. Aku nggak tahu ya, mungkin aku bisa nggak lulus ya gitu, atau nggak naik kelas ya. Nah akhirnya pada saat dia gagal, apa yang dilakukan? Dia giving up, dia menyerah, ya, dia mencoba lebih keras, itu tidak menolong. Apa yang dia lakukan? Dia ambil gadget, dia main, dia nggak mau mikirin, sampai akhirnya dia addict ke situ. Itu learn helplessness, belajar menjadi tidak berdaya. Karena apa? Karena stres, mental breakdown muncul. Anak, remaja, pemuda, dewasa, pemuka agama itu mengalaminya gitu ya. Tapi yang kedua itu bad parenting, Bapak Ibu. Ya, kalau kita sebagai parent di sini gitu, lalu kita menjalankan bad parenting gitu ya. Maka tanda yang utama sebetulnya perilaku melukai diri. Ya, kenapa? Karena dia akan stres gitu ya, dia akan merasa bahwa mungkin dia ngalamin abuse di rumah, di dalam perannya, di dalam emosinya, ya di dalam kesehariannya, atau bahkan sampai ada yang seksual misalnya. Waduh, itu yang muncul itu bisa perilaku melukai diri. Ya, bisa menggaruk, mencakar secara berlebihan, mengiris, menyayat kulit ya. Dan sekarang cukup banyak Bapak Ibu ya. Kadang-kadang saya menemukan anak yang begitu marah, dia pukul dirinya atau dia cakar dirinya gitu ya. Entah dia rasa sadar atau nggak sadar, tapi dia ingin menyakiti orang, menyakiti sesuatu, dia menyakiti dirinya, atau ada yang membakar kulit gitu ya. Mengorek-ngorek luka, memukul, membatukan anggota badan, cabutin rambut, ya, cakar sampai menggigiti kuku, itu adalah sebuah perilaku melukai diri. Ya, semoga di antara kita tidak ada yang menggigiti kuku ya, karena juga sudah dewasa dan itu bagian dari perilaku melukai diri sebetulnya. Nah, ternyata di dalam penelitian gitu ya, kualitas hubungan dengan ibu ya dalam relasi berkeluarga itu muncul sebagai aspek yang paling penting terjadinya perilaku melukai diri. Kalau relasi ibu dengan anak itu rusak, itu menjadi pemicu buat anak melakukan perilaku melukai diri. Nah, hubungan yang baik sama ibu jadi turun. Tapi kalau relasi ayah dan ibu sering berantem gitu ya, maka perilaku melukai dirinya makin severe, makin parah, makin serius. Dan lalu kalau relasi sama ayah makin memburuk, itu jadi makin sering frekuensinya. Ya, pemicunya oleh ibu, keparahannya dari relasi ayah dan ibu. Lalu kalau dia sendiri punya relasi buruk sama ayah, maka frekuensinya makin tinggi.
Ya, jadi memang di rumah kita harus menjaga situasi kondisi. Ya bener juga kalau orang bilang, aduh kalau berantem jangan depan anak-anak deh, bener juga. Meskipun anak-anak pinter ya. Sekarang lihat bapak ibunya masuk kamar, terus dengar suara, tahu ini lagi berantem gitu. Nah penyebab lainnya, ya penyebab lainnya tentu saja faktor dari luar ya, ditolak di dalam pergaulan, masalah ekonomi, tidak lulus ujian nasional, masalah percintaan gitu, bertepuk sebelah tangan gitu, ataupun hal-hal lain, biokimia, genetik, faktor lingkungan. Ini menjadi penyebab-penyebab lainnya. Ya, artinya memang ada pribadi-pribadi yang rentan juga ya terhadap stres, sehingga pada saat di luar itu gitu ya, dia tahu bahwa oh saya stress vulnerability-nya saya tuh rentan ini nih, yang warna biru segitu gitu ya. Terus ada stres kecil dia nggak apa-apa. Oh saya ada stres medium saya nggak apa-apa. Ya, tapi ada orang yang stresnya itu, jadi kalau stresnya tinggi gitu ya, baru dia ngalamin mental breakdown gitu ya. Lalu di sini itu ada orang yang kerentanannya rendah sekali gitu. Jadi mudah stres sebetulnya. Nah, begitu stres kecil dia masih oke, tapi begitu stres medium dia udah melewati garis merah ini, maka akan muncul mental breakdown. Ya, dan apalagi kalau stresnya tinggi, maka mental breakdown tinggi sekali gitu, sehingga dia akan memerlukan bantuan profesional ya, konselor, psikolog, psikiater gitu ya. Ini stress vulnerability gitu. Kita mesti tahu juga. Ya. Lalu tentu saja ada abnormalitas biokimia, gangguan pada sistem kimia di otak atau neurotransmitter di otak. Ini nanti akan dibahas di seminar ketiga kita gitu ya. Lalu cara kerja dopamin, cara kerja kortisol, hormon stres gitu ya. Itu juga mempengaruhi gitu. Bahkan aktivitas dopamin berlebihan itu juga terkait dengan skizofrenia. Nah, ini tidak mudah diceknya, kita harus ketemu ahlinya, spesialis kesehatan jiwa, dokter gitu ya. Baru kita bisa tahu lebih banyak ya. Tapi ini saya bagikan supaya setiap kita bisa tahu ya Bapak Ibu ya. Nah, artinya nggak ada segala sesuatu itu yang tiba-tiba muncul, nothing come out of the blue. Aduh, Pak, Bu, anak saya tiba-tiba begini gitu ya. Depresi kita oke kok, sebenarnya enggak. Ada sesuatu sebetulnya di dalam keseharian kita, di dalam jiwanya dia gitu, di dalam berbagai macam neurotransmitter gitu ya, sehingga terpicu berbagai macam hal. Nothing comes out of the blue. Entah pemicunya yang terlalu besar gitu ya, sehingga mungkin kita perlu ubah. Ya ada anak yang stres sekali karena sekolahnya, kadang-kadang sekolahnya yang perlu diganti ya, ganti sekolah, atau ternyata ada faktor-faktor tertentu yang selama ini jalanin terus gitu ya, yang muncul tenggelam, sehingga gimana dia membicarakannya, bisa nggak dia mengeluarkannya itu. Kalau nggak bisa ya akan berat. Atau ada faktor-faktor dia tidak sadari ya, dia mengalami banyak trauma, banyak abuse, banyak kesakitan dari dulu, sehingga dia menjadi pribadi yang rentan dan mudah stres dan mudah mengalami mental breakdown gitu ya. Nah, kenapa? Karena orang itu selalu hidup di dalam sistem, Bapak Ibu. Orang itu selalu hidup di dalam konteks ya, itu menjadikan seseorang itu seseorang gitu ya. Ini individual gitu ya, dan hidupnya itu bereaksi dengan life event, kehidupan dia dari masa kecil, dari dia anak, dari dia baby sampai terus ke depan gitu ya, personal relationship dengan orang-orang sekitarnya, orang tuanya, caregivernya, teman-temannya, siapapun itu gitu ya. Itu dia berelasi, dan environment di mana dia sekolah, di mana dia belajar, apa yang dia alami di situ gitu ya. Lingkungan orang yang tinggal di daerah terbelakang dengan di daerah perkotaan akan mempengaruhi juga kehidupan dia, jiwanya dia gitu ya. Sehingga membentuk dia menjadi person, menjadi pribadi yang sekarang kita temuin gitu ya. Dengan segala macam hal yang dialami. Jadi kita nggak bisa tahu nih, atau anxiety nih, kecemasannya tinggi. Oh harusnya kalau cemas itu saya tahu nih, pakai obat ini aja, atau depresi minum obat ini aja, atau udah deh kamu kalau depresi coba latihan atau cemas tarik nafas. Karena saya tahu teman saya begitu ada resepnya. Oh enggak. Kenapa? Karena orang seperti riset yang berbeda. Kita harus tahu gitu bagaimana hal itu terbentuk, bagaimana attachment dia, pola asuh dia dengan orang-orang sekitar dia gitu ya. Bagaimana lingkungan dia, kita perlu tahu, dan bagaimana kebutuhan-kebutuhan dia. Ada nggak sih kebutuhan-kebutuhan yang selama ini tidak terpenuhi? Ya kayak tadi
anak yang perilaku melukai diri, gitu ya. Ternyata supaya dia diterima oleh teman-temannya, berarti ada kebutuhan untuk dia punya belongingness, love and belongingness needs, kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan untuk dimiliki, kebutuhan untuk menjadi satu bagian dengan teman-temannya, gitu ya. Kebutuhan untuk dia ngerasa safe berteman dengan lingkungannya, di environment-nya. Ternyata ada kebutuhan-kebutuhan gitu yang nggak ketemu. Kenapa? Mungkin orang tuanya atau kita tidak bisa memberikannya, atau kita absen tanpa kita sadari. Ya, kita hanya memenuhi kebutuhan physiological needs-nya. Kasih makan, minum, tidur, apa semua ada, oke, kasih wifi gitu ya. Makan, minum, tidur, wifi, tapi udah gitu udah gitu. Kita biarkan saja secara emosional gitu ya. Bahkan kita wah ya punya anak banyak aku senang gitu ya. Oke, aku punya uang banyak, oke, tapi secara emosi bisa nggak kita mengisinya gitu ya. Tapi orang-orang yang sama tuh yang punya flexing, memamer-mamerkan, sebetulnya apa sih kebutuhannya yang kosong? Apa yang ember bocornya? Esteem needs-nya, kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk punya power, kebutuhan untuk bisa nunjukin bahwa dia bisa melakukan apa yang dia mau, itu bolong sebetulnya. Sehingga dia melakukan seperti itu. Ada nggak orang-orang yang lebih kaya daripada tadi orang-orang yang flexing itu? Banyak. Tapi apakah mereka melakukan itu? Tidak. Kenapa? Karena mereka konten dengan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Mereka tahu bagaimana mereka mengaktualisasikan dirinya, ya, sehingga tidak memakai cara-cara yang menjebak diri dia dan membuat orang lain juga terperosok ke dalam lubang, ke dalam jurang, ke dalam lembah yang kelam gitu ya, yang membawa kepada mental breakdown. Nah, dan juga bagaimana proses perkembangan ya seorang anak ya dari kecil, dari infant ya sampai terus dia menjadi pribadi dewasa, bahkan menjadi pribadi yang lansia, tua, itu ada perkembangan-perkembangannya. Ya, pada saat kita miss perkembangan-perkembangannya, wah itu mempengaruhi gitu ya. Anak-anak gitu yang masih kecil, dia akan belajar menjadi anak yang mistrust ya. Belajar menjadi bisa nggak ya, ada nggak ya orang yang bisa dipercaya gitu. Apakah orang tuaku adalah orang yang dapat dipercaya gitu ya. Pada saat dia nangis gitu. Ada kan orang Indonesia tapi ke barat-baratan gitu ya. Oh, kalau punya anak harus dipisahin buru-buru. Udah gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi udah gitu pada saat anaknya nangis, udah diemin aja, biarin ntar juga diem sendiri. Gitu. Bener nggak? Ya bener. Anak itu akan diam sendiri gitu. Tapi ya pada saat dia kencing, pada saat dia pup, terus dia didiemin, dia akan diam sendiri. Tapi sebetulnya dia tuh tertanam itu di dalam jiwanya bahwa orang tuanya itu nggak bisa dipercaya. Ya mistrust. Ini orang tuh nggak bisa dipercaya, orang tuh nggak baik sama saya gitu. Nah, sehingga pada saat dia bertumbuh lebih besar lagi, ya 18 bulan sampai 3 tahun, ya harusnya dia itu belajar autonomi gitu. Dia mencoba ini dan itu, mengeksplor sekitarnya gitu ya. Tapi orang tuh jangan nggak boleh, repot, bikin ribet, nanti kenapa-napa ini. Akhirnya muncul apa? Shame and doubt. Menjadi anak-anak yang peragu, anak-anak yang pemalu. Kenapa? Karena pokoknya jangan ganggu. Jangan ganggu. Nah, aduh ini jatuh, ini pecah, vasnya papi ini berapa ratus juta misalnya gitu ya. Wah, itu sebetulnya kita investasi kepada barang tapi tanpa sadar anak-anak itu kita tinggalkan. Ya, lalu begitu 3 tahun sampai 5 tahun dia belajar inisiatif gitu ya. Dia mencoba ngomong ini dan itu, melakukan ini dan itu gitu ya. Tapi kita marahin. Jangan kayak gitu, nggak boleh, salah. Kamu gimana sih? Jangan boleh. Wah, maka waktu dia berinisiatif, dia salah nih. Dia takut dan yang muncul adalah rasa bersalah. Aduh, malah bikin salah. Aduh, mau coba ini dan itu, wah mengerusakin iPad-nya mama, guilty feeling muncul. Nah, akhirnya apa yang kita lakukan? Kita marah, kita pukul, kita lakukan sesuatu. Anak itu begitu dia remaja gitu ya. Pra remaja yang harusnya dia industri gitu. Dia muncul dari inferior. Dan pada saat dia masuk remaja, dia harusnya tahu identitas diri dia siapa, apa yang bisa dia lakukan sebagai pria seperti apa, sebagai wanita seperti apa. Dia bingung, apa yang harus saya lakukan di tengah-tengah ini. Saya dibully sama teman-teman karena saya dianggap aneh, saya nggak ngerti apa yang harus saya lakukan. Disitulah mental breakdown terjadi. Ya, dan terus-menerus. Yang pada saat dia harusnya maju, punya pemuda, punya intimacy, dia nggak berani untuk membangun intimacy dengan orang-orang baik sesama jenis maupun lawan jenis yang akan menjadi pasangan dia misalnya. Dia akan menjadi isolation. Dan dia punya kerentanan lebih besar lagi untuk mengalami mental breakdown. Dan terus ke depan ya, sampai akhir hidupnya gitu. Ada orang yang bersyukur akan hidupnya, tapi dia ngerasa aduh apa yang saya punya.
Saya sekolah gagal, saya nggak dekat sama orang tua, saya nggak berani pacaran, saya hidup sendirian, saya kerja gitu-gitu aja, nggak dianggap sama teman, nggak dianggap sama bos, saya nggak punya apa-apa, saya stagnan. Pada saat orang pensiun atau pensiun dini, saya keluar PHK, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya mengalami despair. Wah, itu sedih sekali ya Bapak Ibu, sedih sekali kalau kita mendengarkan orang tua itu bicara seperti itu. Gitu ya. Saya menemukan beberapa orang tua. Saya pernah bikin grup para orang tua umur 75, umur 67, ya umur 60-an. Bagaimana dia mencari makna dalam kehidupannya. Nah, itu sedih sekali gitu ya. Nah, ini depresi ini munculnya banyak sekali ya. Ini ya suasana hatinya gitu. Tidurnya gitu. Itu bisa bangun lebih awal dan nggak bisa tidur lagi, atau ngantuk terus tidur terus gitu ya. Tubuhnya gelisah, nggak bisa makan, perilakunya gelisah, mudah terganggu gitu. Kognitifnya kehilangan konsentrasi, ada keinginan, aduh kalau saya mati mungkin lebih baik ya. Ya itu bisa muncul gitu ya. Lalu aktivitasnya terhambat, berat badannya entah turun drastis atau naik drastis gitu ya. Dan ini menjadi gejala yang muncul gitu ya. Orang mulai depresi itu seperti itu ya. Bahkan jika udah mulai ngomong bahwa dia pengen mati, mau bunuh diri, bicarakan kematian, buat apa saya hidup di dunia, lalu kita lihat dia menyakiti dirinya gitu. Bahkan sampai menulis surat wasiat atau apapun, itu adalah suatu hal yang kita tahu itu kita memerlukan bantuan profesional ya. Nah, ini saya cepat aja ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu nanti bisa nanya panjang lebar ya. Nah, di sisi lain ada namanya anxiety ya. Anxiety macam-macam, ada namanya generalized anxiety disorder, tadi yang saya sudah sebutkan di awal. Kecemasan yang umum tapi ditandai perasaan cemas, khawatir dan takut berlebihan setidaknya selama 6 bulan gitu ya. Dan ini gejalanya juga susah tidur, susah konsentrasi, khawatir berlebihan gitu. Ada yang COVID itu memang ini mengkhawatirkan, tapi dia begitu berlebihan sampai setiap hari harus ke dokter. Padahal itu bahaya, tapi dia tetap ke dokter. Dan segala macam dia lakukan, semua obat-obatan dia minum double dosis gitu ya. Lalu dada berdebar-debar, keringat dingin. Ini adalah tanda-tanda orang anxiety gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah how to overcome mental breakdown. Ya, kalau kita melihat bahwa ini ada di sekeliling kita, sekitar kita, bisa terjadi kepada diri kita sendiri, kepada pasangan kita, kepada siapapun gitu ya. How to overcome mental breakdown. Ya, ini saya menemukan ada help guide, ada 6 keys to mental health ya. Social connection, staying active, managing stress, brain healthy diet, quality sleep, dan meaning and purpose. Nah, apa aja itu? Ya, saya akan bagikan ya. Social connection itu kita bicara bagaimana kita membangun koneksi sosial kepada orang-orang sekitar kita. Ya, artinya kita menciptakan koneksi yang genuine, ya bahkan berani vulnerable ya kepada orang-orang yang trustworthy, kepada orang-orang kita percayai. Ini saya ambil dari Instagramnya Gading Counseling ya. Vulnerability is not weakness, it's our greatest measure of courage. Kenapa? Karena orang seringkali nggak berani cerita. Ya, saya biasakan sama teman-teman, ayolah kita konselor cerita. Please tell me about yourself, please tell me about your family, please tell me about your problem. Karena kalau kamu nggak cerita sama kita teman-teman, mau cerita sama siapa lagi? Sedangkan kita para konselor gitu ya. Ayo cerita berani. Tapi apakah sama sembarang orang? Ya enggak gitu ya. Enggak. Nah, kita perlu bangun social connection. Ya, dalam family juga kita perlu creating family time. Nah, kita bikin family scheduling ya gitu ya supaya nggak bingung gitu. Saya pernah dapat dari teman yang ada di Australia. Oh, di Australia ini ada nih, meskipun nggak semua lah ya. Kamis itu harinya hang out with friends. Jadi habis pulang kerja mereka hang out sama teman-temannya. And then Jumat itu with wife, dating. Lalu Sabtu dengan anak-anak gitu, Minggu dengan keluarga besar gitu. Ataupun ya dengan sama-sama dengan keluarga lagi gitu dan siap untuk hari Seninnya. Nah, begitu hari Seninnya nanti anak-anak akan selalu ditanya oleh sekolah, apa yang kamu lakukan satu weekend? Nah, mereka akan cerita apa yang mereka lakukan satu weekend. Itu ternyata menolong social connection itu hidup. Ya, mereka nggak jadi teralienasi gitu, terasing di dalam keluarganya sendiri. Nah, kita perlu bangkitkan ini. Ya, baik buat diri kita sendiri maupun orang-orang yang kita tahu, ataupun jika ada orang yang mengalami mental breakdown di rumah kita mulai buat kayak gini ya, dibikin schedule segala macam. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, stay aktif. Itu memang terbukti gitu ya. Banyak jurnal itu terbukti bahwa ini memberikan dampak yang amat sangat signifikan
gitu ya, di dalam membangun mental breakdown. Ya, ayo olahraga, ya kerja ada yang rutin, ada yang non rutin, olahraga keluar dari rutinitas sehari-hari. Ayo lakukan. Nah, makanya saya bilang, kenapa ke tempat saya? Meskipun ada online, saya pengen dia datang. Kenapa? Karena dia akan menjadi setidaknya lebih aktif. Yang tadinya di rumah, dia diem, spraynya nggak pernah diganti gitu. Mungkin dia juga ngecat temboknya jadi hitam gitu ya. Terus dia nggak mau gerak, malas, bau gitu ya. Tapi pada saat harus ketemu konselor kan, maka dia mau nggak mau setidaknya dia ganti baju, atau kalau dia mandi, ataupun lalu dia keluar, mungkin dia naik mobil atau naik motor, terus di jalan dia melihat sesuatu hal yang berbeda, dia lihat orang-orang melakukan sesuatu, dia ngelihat cuaca gitu ya, langit yang biru ataupun hawa angin, dia ngelihat suatu hal yang berbeda. Nah itu dirinya menjadi lebih aktif. Lalu ketemu dengan konselor, duduk di tempat yang baru, harum, nyaman, homey, ketemu orang yang empatik. Maka dia akan menjadi lebih aktif. Itu aja udah 50% menolong mental breakdown-nya dia. Ya, apalagi dengan konseling yang baik, pulang, wah dia happy. Lalu tadinya nggak mau datang, ini cukup sering Bapak Ibu, nggak mau datang lalu tiba-tiba, oke, saya mau jadwalin lagi, mau ketemu lagi sama konselor. Sampai orang tuanya atau orang yang bawa datang bingung, loh kok bisa? Tadi dipaksa-paksa ternyata mau datang. Kenapa? Karena begitu kita aktif, itu menolong banyak hal. Ya, thinking kita nggak works, feeling kita nggak works, tapi perilaku kita bisa usahakan sehingga perilaku mempengaruhi feeling dan thinkingnya kita. Yang ketiga, managing stress. Ya, managing stress itu kita creating boundaries. Ya, ada work-life balance gitu ya. Work-life balance itu betul-betul ya, bukan berarti, waduh saya di Indonesia kerja melulu nih, saya mau self healing, saya mau laid back gitu ya. Oh, enggak juga gitu ya. Kita juga menemukan orang yang memang satu sisi workaholic dan dia perlu laid back, dia perlu melepaskan berbagai macam kesempatan. Maksudnya nggak semua kesempatan harus diambil, tapi ada orang yang laid back terus, ayo kerja. Kenapa? Karena kalau laid back terus akan mempengaruhi mental health-nya kamu, juga akan mempengaruhi mental breakdown, bisa membuat mental breakdown. Ya, artinya ada keseimbangan di situ. Diatur stresnya. Terlalu santai stres, terlalu sibuk stres gitu ya. Juga pilihlah teman-teman. Ya, ada teman-teman yang bikin stres, ada teman-teman yang bikin kita tertekan, ada teman-teman yang bikin kita harus ngelakuin sesuatu yang kita nggak suka gitu ya. Waduh, saya harus entertain orang saya nggak suka, tapi harus. Wah, choose your friend wisely. Dan juga managing stress, find peaceful times for play and meditate. Ya, cari momen-momen di mana kita bisa dealing dengan inner being-nya kita, gitu ya, managing stress. Yang keempat, brain healthy diet. Ya, dan 4 dan 5 saya gabungin quality sleep juga. Ya, kita mesti belajar moving from FOMO to JOMO. Apa itu? Nanti lihat di Instagram ya. FOMO itu fear of missing out. Ya, ketakutan kalau ketinggalan update, ketakutan kalau misalnya nggak tahu apa yang terjadi, harus tahu apa yang di kompas.com, detik.com, di Facebook, di Instagram, aku harus tahu gitu ya. Itu namanya FOMO. Nah, padahal ada namanya JOMO, joy of missing out. It's okay gitu ya. Saya taruh gadget saya taruh handphone saya, nggak perlu dibuka, bunyi nggak perlu dilihat, siapa, tenang aja. Dan being happy pada saat saya di kantor, saya kerja, pada saat memerlukan gadget, handphone saya akan pakai. Pada saat saya di rumah, saya taruh handphone saya silent, saya bersama dengan keluarga. Saya nggak takut. Nah, maka kesehatan mental kita akan terjaga dengan baik, juga kesehatan anak-anak kita dan pasangan kita. Ya, jadi itu namanya brain healthy diet. Ya, kita pengen diet supaya kurus, tapi ternyata otak juga memerlukannya. Dan quality sleep, gitu ya. Kenapa? Karena kalau enggak, ya ini biasanya akan nyambung ke nomofobia, gitu. Takut kalau nggak bisa jauh dari handphone. Wah, dipegangin terus. Ke WC dipegang, kemanapun dipegang, meskipun tidak ada selingkuhan di situ tetap dipegang. Itu namanya nomofobia. Ya, nomofobia. Sehingga kita sulit sekali tidur. Ya, baik dari gelombang handphone maupun dari kita harus alert terus itu namanya nomofobia. Kita nggak bisa tidur. Itu aja nih, 3 hal ini aja itu bisa membuat mental breakdown. Jadi kalau kita manage dengan baik, itu menolong banyak sekali di dalam mental breakdown-nya kita. Dan yang keenam, meaning and purpose gitu ya. Nah, kita harus cari apa meaning, apa purpose-nya kita. Jangan labelin diri sendiri gitu ya. Kita para konselor aja, itu kita orang datang nih, Pak anak saya bermasalah, Pak suami saya bermasalah, Pak istri saya bermasalah. Saya selalu ngomong, saya nggak pernah lihat orang itu bermasalah. Dia punya masalah. Artinya kalau dia punya masalah, dia punya something yang bisa ditaruh di tengah-tengah, di meja, lalu kita bisa bicarakan dan dia bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab mengatasi masalahnya.
Tapi kalau dibilang kamu bermasalah, buat apa kamu bawa ke sini orang bermasalah? Dan apalagi kalau kita percaya istri kita atau suami kita bermasalah, pernikahan kita seperti neraka tentu saja. Dan tentu saja bikin stres dan mental breakdown. Nah, sekarang banyak orang yang labelin diri dia. Ya Pak, saya itu, saya rasa saya ADHD deh Pak. Dan selain saya ADHD, saya juga autis. Terus saya juga menyadari bahwa saya juga sebetulnya ada bipolarnya Pak. Kamu tahu itu dari mana? Dari internet Pak, saya udah baca. Saya ada bipolarnya, ada autisnya, sama ada ADHD-nya. Saya bilang itu aja nggak bisa digabungin gitu. Masing-masing ada bagiannya sendiri, kamu gabungin semua. Enggak Pak, saya yakin. Saya mau ke psikolog A, psikolog B, saya mau cek. Waduh, saya nggak kebayangin ya. Itu problem. Dan apa yang terjadi? Dia akan menjadi malingering atau factitious behavior. Ya, apa itu? Ya, dia akan senang kalau dia sakit. Dan tanpa sadar dia menjaga sakitnya itu supaya dimengerti oleh orang-orang. Entah orang-orang rumahnya atau orang-orang teman sepermainannya, peer groupnya. Dia perlu label diri dia. Ya, makanya saya pernah ada orang yang lagi depresi, terus dia pasang handphone, terus dia pasang diri dia nangis, wah, di shoot lalu dimasukin ke dalam Instagram. Kenapa gitu? Dia mau nunjukin kepada dunia, saya punya problem mental health, saya punya mental breakdown. Dia labelin diri dia percaya, bayangin sih orang yang percaya punya belief system bahwa dia pribadi bermasalah. Waduh, gimana caranya dia bisa keluar dari mental breakdown? Ya, dia harus punya meaning, dia harus punya purpose, dia harus melihat diri dia sebagai pribadi yang bertanggung jawab dalam kehidupan. Dia harus mencari dan menemukan sisi positif dan kekuatan diri. Ya, kadang-kadang pribadi ini begitu kita ngomong begini, bapak toxic positivity. Ini udah gawat sekali. Well, it's not toxic positivity. Ya. Nah, kita juga perlu open. Ya, untuk menemukan meaning, menemukan purpose, kita perlu terbuka kepada orang lain. Ya. Dan terbuka juga terhadap pertolongan orang lain. Ya. Jadi kita terbuka terhadap orang lain dan kita juga mau menolong orang lain. Ya, centripetal to centrifugal gitu ya. Sehingga kita menjadi pribadi yang purposeful. Ya, seperti apa itu? Nah, seperti ini gitu ya. Seperti Bapak dan Ibu hari ini ikut seminar Guiding Counseling. Sebenarnya apa yang kita lakukan adalah kita centripetal. Kita menarik resources yang ada di luar itu ke dalam diri kita. Ya, kita menjadi pribadi yang ngumpulin. Termasuk orang yang punya masalah mental health, dia akan menarik ketakutan, kecemasan, semua kebingungan dalam diri dia. Gitu ya. Nah, sebaliknya kayak kita hari ini gitu ya. Nah, tapi nggak cukup sampai di sini. Ibaratnya kita makan sesuatu yang baik, yang enak, kita nggak bisa simpan di perut terus kan. Nah, kita harus keluarkan, namanya centrifugal. Apa yang ada di dalam, kita keluarkan. Jadi, tadinya kita dapat berkat, dapat blessings, kita sekarang jadi berkat buat orang. Ya, tadinya kita punya rumah bagus, mewah, kita berani keluar untuk bangunin rumah buat orang-orang yang nggak beruntung gitu ya. Itu sentrifugal. Kita dilengkapi diri kita begitu banyak, kita mau melengkapi orang lain. Lalu kita ditolong orang, kita mau menolong orang dan mendapatkan kepercayaan dari dia, orangnya dapat confident, kita tolong dia. Bisa. Nah, saya yakin kita tidak akan kena mental breakdown. Kenapa? Karena hidup kita bukan untuk kita sendiri, tapi kita share kepada orang-orang lain. Gitu ya. Itu menolong luar biasa. Nah, tapi kalau misalnya udah over, kita udah lakukan 1-6 nggak bisa gitu ya. Boleh cari bantuan profesional. Ada para konselor, para psikolog, para psikiater. Ya, apalagi di Guiding Counseling, konselor-konselornya itu belajar psikologi seperti juga layaknya psikologis gitu ya. Apalagi non-profit, non-sara gitu ya. Memang rada promo gitu, tapi itu realitanya. Ada teman-teman yang memberikan dirinya gitu ya. Semuanya S2 memberikan diri sungguh-sungguh. Itu termasuk Ibu Rifung gitu ya. Itu orang-orang yang siap membantu. Nah, artinya nggak mungkin nggak ada bantuan, selalu ada bantuan dimanapun. Dan di sisi lain kalau kita mengalami anggota keluarga gitu yang mengalami seperti itu, kita tetap belajar sentrifugal, jadi rekan bicara yang baik gitu. Jika ada barang-barang yang dia pakai untuk menyakiti dirinya, dijauhkan, disembunyikan gitu ya. Terus memberikan semangat, ajak dirinya bergerak gitu ya. Jangan membiarkan menyendiri terlalu lama. Diperhatikan dengan empati. Ajak bertemu dengan konselor. Bahkan kita ikut konseling karena kita support sistemnya.
kita tahu bahwa orang nggak bisa lepas dari sistem dan kita menjadi support sistemnya sehingga kita tetap mendukung dia baik di dalam hal yang kita ikut konseling sampai hal yang kita aduh saya cuma bisa doain kamu, dia doain dengan empati, dengan sungguh-sungguh kata-kata doanya itu diucapkan dengan sungguh-sungguh biar dia dengar gitu ya dan memberikan afirmasi positif, maka betul-betul kita bisa overcome the mental breakdown. Ya Bapak Ibu, ini materi saya. Sorry kalau agak panjang, tapi sebenarnya ini masih kurang gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari tahu lebih banyak, ya lihat video kami, lihat Instagram kami, sehingga ini bisa menolong Bapak Ibu lebih mengerti, memahami lebih jauh. Ya, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Rifung. Ya, thank you. Ya Pak Mike, terima kasih untuk materinya. Wow banget ya Pak Mike ya. Ini materinya sangat-sangat luar biasa. Bapak Ibu, tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Mike itu isinya daging semua ya. Ini kita belajar banyak hal. Wow, saya sampai juga banyak sekali belajar banyak hal Pak Mike juga ya Pak ya. Jadi kita jadi mengerti ya dan mengenal apa itu mental breakdown dan apa pengaruhnya pada hidup kita. Dan sebenarnya kita bisa belajar hal-hal apa yang jadi pemicunya. Kadang-kadang kita nggak aware ya pemicunya di sekitar kita itu banyak sekali. Bahkan kita juga mungkin nggak aware mungkin keluarga kita, teman kantor, orang-orang terdekat kita ya, mungkin bisa mengalami mental breakdown. Diharapkan dari sesi hari ini kita bisa lebih peka, khususnya tentang kesehatan mental, lalu kita juga mengerti bagaimana regulasinya, karena berawal dari diri kita dulu nih Bapak Ibu, yang kenal ya, karena kita udah belajar gitu ya. Lalu kita bisa mensupport orang-orang tersayang di sekitar kita, seperti yang di slide terakhir yang Pak Mike katakan ya Pak Mike ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita masuk nih ya ke dalam sesi pertanyaan, saya yakin Bapak Ibu sudah tidak sabar dengan banyak pertanyaan yang akan disampaikan kepada Pak Mike. Kita akan mengenal apa itu guiding counseling gitu ya. Nah, nanti pertanyaan Q&A-nya bisa dikirimkan via kolom chat ke saya ya, Q&A-nya ke Uga Hari Rifung, kolom chat ini nanti akan dibuka ya. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin memberikan informasi ya, guiding counseling ini tadi seperti yang Pak Mike sudah sampaikan juga bahwa kami sebuah counseling center yang melayani semua lapisan masyarakat, non-sara dan bersifat sosial. Ya, jadi jika ada nanti dari Bapak Ibu yang ingin mengambil bagian di dalam pelayanan kami, silakan Bapak Ibu bisa memberikan donasi ke nomor rekening yang sudah tertera di kolom chat ya. Oke, kembali ke Q&A ya Bapak Ibu ya. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa kirimkan chat-nya ke saya ya, ke nama saya. Oke, ini sudah ada yang masuk nih Pak Mike. Oke, sebentar ya Pak Mike ya. Boleh nggak sih kita sebagai orang awam datang konseling untuk cari tahu apakah ada kecenderungan untuk mental breakdown, Pak Mike? Sorry, bisa diulang? Sorry. Saya ulang ya. Boleh nggak nih Pak, kita sebagai orang awam datang konseling untuk mencari tahu apakah ada kecenderungan mengalami mental breakdown atau tidak? Oh, oke. Wah, ini ini unik ya. Jadi mungkin dia belum tahu ada mental breakdown dan kita nggak tahu dia ngerasain atau enggak, lalu dia cuma pengen datang. Well, sebenarnya ini suatu hal yang unik karena biasanya orang kalau datang ke counseling center, dia udah ngerasain suatu beban dulu yang lumayan signifikan gitu ya. Karena biasa dia akan mencari orang-orang terdekat dia dulu, entah teman, keluarga, pemuka agamanya itu biasanya. Lalu dia akan cari ke profesional. Nah, tapi kalau dia mau datang gitu, maka itu sebetulnya cukup baik. Ya cukup baik, nggak ada salahnya. Dan saya beberapa kali menemukan klien-klien yang lebih open minded, yang biasanya itu kuliah di luar negeri misalnya. And then dia datang, Pak Mike, saya just want to check up gitu ya. Just want to check up my psychological things gitu ya. Jadi saya boleh nggak datang? Saya mau jadwalin setidaknya setahun sekali saya pasti datang gitu. Dan betul, dia akan datang awalnya mungkin 1 minggu, lalu 2 minggu, lalu bisa 1 bulan sampai 3 bulan, 6 bulan, and then dia bisa datang lagi 1 minggu lagi, 2 minggu lagi gitu. Jadi kalau ada orang yang, aduh saya awam, saya pengen datang ngobrol-ngobrol, ya you are welcome gitu ya, you are welcome. Ya itu saya rasa hal yang baik ya, menciptakan suatu budaya memiliki mental health awareness yang baik. Thank you ya. Ya, oke. Terima kasih Pak Mike untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk nih Pak. Bagaimana jika seorang anak SD nih Pak ya, yang awalnya tidak ada masalah, tetapi kemudian ketika sekolah dari rumah, perubahan ini membuat dia lebih mudah marah-marah, apakah anak ini mengalami mental breakdown Pak Mike? Iya, kemungkinan besar dia ngalamin stres itu. Nah kita nggak tahu, kita mesti ngecek dia marah-marahnya itu pada saat dia online di rumah,
Atau kebalikannya, dia sudah online di rumah, lalu begitu masuk ke onsite, dia jadi marah-marah. Ya, dua-duanya itu ada. Nah, kalau misalnya di dalam rumah, kita cek gitu, karena sebetulnya kadang-kadang ada namanya psychological setting ya. Ya, psychological setting. Di rumah tuh kita setting ruangan, itu ada sisi psikologisnya, bagaimana membuat kita lebih rileks, lebih nyaman, atau kita jadi mudah terganggu, panas, nggak enak gitu ya. Nah, kita cek gitu. Apakah dia nggak nyaman karena faktor-faktor psikologis itu gitu. Atau ada faktor lain. Ya, misalnya dia mengalami virtual bully misalnya dari teman-temannya atau dari guru. Kadang-kadang ada temannya atau guru tertentu yang suka nyindir-nyindir gitu. Ada anak ini nggak pinter nih gini-gini. Kita mesti tahu. Nah, sehingga kita jadi clear masalahnya di mana. Atau jangan-jangan karena kita sendiri, kita terlalu pushy, kita menekan begitu rupa gitu ya. Kita berbicara dengan nada yang tinggi karena kita sendiri stres, tapi tanpa kita sadari kita memproyeksikannya kepada anak kita gitu. Nah, kita perlu cari banyak sekali faktornya gitu ya. Nah, tapi sebaliknya kalau misalnya dari rumah dia udah nyaman lalu ke sekolah onsite dia nggak nyaman, ya itu pasti ada penyesuaian lagi. Yang ngerasa aduh ini sulit sekali menyesuaikan ya, sehingga perlu waktu. Tapi terkadang dengan berjalannya waktu anak lebih nyaman, lebih oke. Ya, apalagi ditambah dengan guru yang juga memang siap gitu untuk onsite, maka akan oke. Kita perlu lihat secara lebih clear ya. Ya, thank you. Jadi mungkin lebih gampangnya bisa diajak konseling ya Pak Mike ya, ngobrol dengan konselor kita ya Pak. Iya. Ketemu Rifung lah ya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lain ya Pak Mike. Kalau sudah dewasa dan tidak ingat lagi masa kecil atau berbagai live event, bagaimana bisa mengenali potensi saya mungkin bisa mengalami mental breakdown maksudnya? Oke. Kadang kita nggak terlalu ingat sih apa yang terjadi gitu ya. Tapi kalau ketemu dengan konselor ya, dan konselor itu peka, itu tubuh itu memberikan sinyal. Dia meskipun kita nggak ingat eventnya gitu ya, kapan itu. Tapi pada saat kita bicara mengenai suatu hal gitu ya, misalnya kayak, aduh, kamu tuh, iya saya tuh sangat sama anak itu begitu protektif misalnya. Terus kita lihat kenapa ya? Apa kamu mungkin dulu diabaikan gitu sama orang tua misalnya, atau merasa diperlakukan tidak fair sehingga sekarang itu jadi tensinya kuat sekali gitu kepada anak gitu, dan istri itu jadi nggak ada ruangan gitu buat bersama-sama mengerjakan itu. Seorang itu bisa, oh iya sih, ingat sih, saya ada sih, ada satu peristiwa saya ingat, tapi ada peristiwa yang lain saya tidak ingat. Nah, tapi itu kelihatan ya. Nah, itu maka ada kemungkinan gitu ya. Hal-hal itu mempengaruhi, dan pada saat kita bicara dengan para profesional, counselor, ya kita dapat menolong menemukan hal-hal yang jadi root akar permasalahan sehingga mental breakdown itu terbawa hingga hari ini gitu. Ya kira-kira itu ya Bu Rifung. Ya, akar masalahnya ya Pak Mike ya, perlu kita kenali ya sebetulnya ya. Ya. Nah, Pak Mike ini ada pertanyaan lain. Halo Pak Michael, aku mau tanya gimana cara yang baik nolongin teman-teman yang ada tanda-tanda depresi baik yang di negara yang beda atau yang sama dengan kita. Mungkin maksudnya jika mereka beda negara nih Pak ya, kondisinya remote jarak jauh gitu Pak. Wah, itu kamu baik sekali. Ya, Anda baik sekali, tapi jangan terlalu baik juga gitu, karena ada batasan tertentu ya pasti. Yang kalau di luar negeri atau di tempat yang berbeda, ya kita bisa anjurkan dia untuk ketemu orang-orang, para konselor ada nggak sih di sana gitu. Selain kita menjadi teman yang baik, ya kita mendengarkan, berempati, nggak memotong pembicaraan dia ataupun mengajari dia. Tapi lihat apa yang sebetulnya dia butuhkan. Terkadang kita nggak ngerti, kita perlu tanya apa sih yang kamu perluin gitu. Is it okay kalau saya diem aja dan dengerin kamu? Atau sorry ya saya belum bisa kasih advice yang saya yang muncul dalam kepala saya gitu. Nah, itu oke. Tapi kalau kita sampai jadi dorongannya, oh saya harus tolong dia. Hati-hati gitu, jangan sampai kita terjebak dengan savior syndrome. Karena nanti kita sendiri jadi kena mental breakdown. Kita pengen nolong orang, terus kita ngerasa hopeless, nggak bisa nolong orang. Terus kita jadi stres sendiri, kita kontak sana sini, tanpa sadar kita mengambil alih beban mereka ke pundak kita sendiri. Padahal kita sendiri punya beban yang harus kita kerjakan setiap hari. Nah, kita harus aware dalam hal itu ya, Bapak Ibu yang nanya. Oke.
Terima kasih Pak Mike. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak Mike, apa pendapat Bapak mengenai generasi strawberry? Ada nggak hubungannya dengan mental breakdown nih ya? Generasi strawberry ini zaman now banget nih Pak. Iya, iya. Ya generasi yang lembek gitu ya, generasi Mm-mm. udah tercukupi segala sesuatunya sehingga ya udahlah gitu ya, diinin dikit langsung langsung break gitu ya. Saya rasa itu berpengaruh ya. Maksudnya dengan generasi demi generasi itu akan memberikan nervous breakdown-nya sendiri-sendiri gitu ya. Orang-orang zaman dulu juga ada gitu, sudah nervous breakdown tuh ada dengan kesulitan dia untuk approach orang gitu ya, itu dia juga bisa bisa breakdown gitu dan sekarang jadi lebih mudah. Tapi semakin mudah nggak berarti kita juga jadi bebas mental breakdown kan, itu kita sudah bahas tadi panjang lebar. Jadi pada saat kita menemukan generasi yang seperti itu, kita juga mesti menyesuaikan bagaimana kita mendidik mereka, bagaimana mereka itu diizinkan memiliki masalah. Ya masalah itu kan saya yakin ya sebenarnya masalah itu Tuhan berikan, Tuhan izinkan, maksud saya. Tuhan izinkan ada dalam diri kita tuh untuk membuat kita tuh bertumbuh, berkembang. Kalau orang nggak punya masalah, maka orang nggak akan semakin baik gitu. Sama seperti orang itu mau menikah, karena dia sudah melatih diri dia dengan masalah yang dia hadapi, lalu dia pengen punya masalah lebih besar, tanda kutip, lalu dia menikah. Lalu setelah dia menikah, dia bisa mengerti bagaimana dealing dengan dirinya dan juga pasangannya, lalu dia bertumbuh, berkembang gitu. Nah pada saat dia sudah berkembang gitu, dia memiliki anak, dan itu akan memiliki masalah yang baru. Tapi itu membuat orang semakin kuat mentalnya sebetulnya. Nah, jadi pada seperti strawberry gitu ya, di pelan-pelan unyu-unyu tidak diberikan hal-hal kesempatan gitu ya. Inisiatif yang enggak ada, otonomi yang enggak ada, maka dia akan menjadi pribadi yang shame and doubt, lalu guilt gitu. Dan juga punya punya confusion gitu, confusion di dalam role-nya gitu. Jadi kita perlu didik dengan cara-cara yang baik, yang cocok terhadap anak-anak itu. Gimana caranya Pak? Wah itu susah, panjang dan lebar ya. Kita harus ngobrol panjang lebar. Oke, itu dulu dari Ya, ya, terima kasih Pak Mike. Nah, ini ada pertanyaan lain. Ketika orang yang mengalami mental breakdown merasa orang lain menyalahkan dia, termasuk saya, jadi apa yang harus saya lakukan, Pak Mike? Oh ya, kita don't take it personally lah. Karena kalau orang ada mental breakdown, segala sesuatu sekitar dia ya irritating gitu. Dan waktu kita kepancing, sebetulnya kita membuka celah buat kita juga ngalamin hal yang sama. Jadi ngomong dengan diri sendiri bahwa dia saya nggak mau take it personally gitu. Jadi apa yang diomongin gitu ya cuman diizinkan lewat gitu, bahkan oke, so emang apa yang bahkan kita bisa berempati gitu ya. Pada saat kita bisa memisahkan itu dari diri kita bisa berempati gitu ya, bahwa oke dia lagi marah gitu, tapi dia tahu dia marah karena mental breakdown-nya dia gitu. Iya, apa sih gitu yang kamu rasain itu waktu kamu ngomong kayak begitu sama saya gitu. Kamu lebih better gitu. Nah, justru kita bisa proses perasaan yang kita nggak kepancing dengan kata-kata ataupun nada suara yang bermunculan gitu ya. Nah, itu perlu latihan ya. Perlu latihan. Mungkin perlu ikut CSC ya, pelatihan counseling counseling skills course yang diadakan Gading Counseling yang melatih diri bagaimana menjadi konselor atau punya skills konselor atau punya jiwa konselor yang baik kepada orang-orang sekitar kita ya. Oke, Rifung. Ya, Pak. Nah, ini berikutnya pertanyaannya Masih poin-poin banyak ya? Masih banyak, Pak. Ini yang okay. Banyak antusias sekali pertanyaannya. Ini masih banyak tempat saya. Poin-poin apa yang penting kita bicarakan dengan seseorang yang memiliki pikiran ingin bunuh diri, Pak? Dan bagaimana mentransfer pikiran ini di saat situasi kritis saat itu? Poin-poin apa? Kita tanyain sih sebetulnya apa yang kamu pikirin tentang bunuh diri. Bagaimana caranya gitu? Apa yang kamu mau coba? Gimana cara kamu bunuh diri? Apa yang kamu pikirkan mengenai life after death gitu? Apa yang akan terjadi kalau ternyata di dalam setelah kamu bunuh diri itu yang kamu alami sekarang itu ternyata 10-100 ribu kali lipat lebih besar dan kamu nggak bisa escape. Apa sih itu? Nah kalau ternyata dia juga biasanya itu akan menolong dia untuk memikirkan ulang apa sih yang sebetulnya ada dalam hati dia gitu.
Tapi ada orang yang, oh enggak, saya nggak peduli, nggak pak, saya percaya nggak ada neraka, nggak ada surga, habis mati, oh saya tahu ini, saya mau bunuh diri, pengacara, talinya saya ini, wah itu sebetulnya tanda-tanda bahwa itu very serius, karena sangat jelas. Nah maka kita nggak boleh miss dari dia dan segera cari pertolongan. Terima kasih Pak Mike. Ini ada pertanyaan, ada murid saya yang mengalami mental breakdown. Apa yang harus saya lakukan untuk menolongnya? Apa yang sudah Bapak atau Ibu lakukan untuk menolong dia? Ya, pertama saya pasti pengen tahu dulu apa yang sudah dilakukan, mana yang berhasil, mana yang nggak berhasil. Maksudnya berhasil itu apa yang membuat sedikit perubahan, mana yang enggak. Jika ada hal-hal yang lebih positif bisa membuat perubahan, lakukan terus. Jika bisa kerjasama dengan orang tuanya ataupun guru-guru lain, lakukan, karena itu amat sangat baik. Kita nggak handle sendirian. Dan Bapak Ibu selalu punya konselor yang siap menolong Bapak Ibu. Dan kami sungguh-sungguh menolong masalah-masalah itu, gitu ya. Pak, anaknya orang tuanya PHK, nggak punya duit, nggak apa-apa. Tadi udah dikasih tahu non profit, non sara. Tapi yang penting anaknya itu ditolong. Nah, jadi sebetulnya ruangan untuk menolong orang lain selalu ada, gitu ya. Baik dari kita maupun dari orang-orang sekitar kita juga profesional. Oke. Oke, terima kasih Pak. Nah Pak, kemarin ini ada sebuah berita ya Pak ya, mengenai seorang ibu yang menggorok ketiga anaknya. Apakah ada kriteria simptom orang awam yang untuk mudah mengetahui dalam hal mengatasi depresi atau mental breakdown ini? Iya, hal-hal kayak gitu tuh biasanya ada gangguan mental atau gangguan stres yang complicated ya, bahkan comorbid ya, mungkin ada schizophrenianya, ada delusinya atau halusinasinya maksudnya, dan juga ada depresi yang dia rasakan, itu comorbid dengan berbagai macam hal, sehingga dia kayak kehilangan pikiran gitu, sehingga anaknya sendiri pun dia bisa gorok gitu ya. Nah artinya empatinya juga nggak ada gitu, empatinya tuh hilang, lenyap. Itu suatu hal yang amat sangat serius sih. Memang ini suatu hal yang di negara kita itu bagian dari ya kriminal ya. Orang yang punya kesehatan mental nggak ada yang tahu atau nggak ada yang peduli, lalu bukan punya kesehatan mental, punya masalah dalam mental, ya lalu nggak ada yang tahu dan dia nggak cari pertolongan. Nah sehingga nanti ada pemicu apapun gitu, itu dia bisa berbuat kejam gitu dan melakukan hal-hal yang merusak dirinya dan juga orang lain. Ya itu itu very complicated itu. Ya, thank you Pak Mike. Nah, saya ada pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu. Ini pertanyaan masih banyak, tapi sayangnya waktunya terbatas. Saya akan memilih satu pertanyaan yang terakhir. Apakah bipolar termasuk kelainan genetika bawaan dari keluarga asalnya atau mental breakdown yang terjadi dan dialami muncul karena pengalaman atau sebab-sebab lain dalam proses pertumbuhannya? Bisa ya. Jadi apa yang disebutkan tadi itu semua bisa. Jadi faktor genetik itu juga berpengaruh. Ya apalagi kalau twin itu 100%. Kalau dari orang tua dua-duanya punya kecenderungan kayak begitu, itu juga tinggi sekali, 80-90%. Gitu ya. Kalaupun satu ada satu enggak orang tuanya, maka bisa 50%. Gitu. Kalau dari tantenya sepupunya 25%. Ya itu ada penelitiannya. Sebetulnya saya tadi memasukin itu tapi kepanjangan. Tapi berpengaruh ya, amat sangat berpengaruh. Lalu juga dengan pola asuhnya, artinya juga ada kerentanan tertentu. Kalau misalnya mamanya atau papanya punya keunikan tertentu atau punya mental issue tertentu, gitu ya, maka dia akan mendidik anaknya juga dengan keunikan mental breakdown itu, sehingga anaknya juga terbentuk. Jadi di dalam genetik, di dalam pola asuhnya itu akan berkorelasi semua itu. Nah ini biasanya dalam menolong pasti ya nggak pasti lah, tapi kemungkinan besar memerlukan bantuan konselor dan juga psikolog dan psikiater. Ya kadang-kadang kita perlu talk terapi dengan konselor, tapi kita juga perlu terapi-terapi khusus gitu ya dengan psikolog dan bahkan minum obat supaya dia tetap stabil. Ya, Pak. Ya. Mama, terima Oke. kasih sudah memberikan jawaban gitu ya. Bapak Ibu, waktunya sangat terbatas, jadi ini banyak sekali pertanyaan yang masuk gitu ya, dan saya mencoba menyimpulkan dari pertanyaan yang masuk dan jawaban Pak Mike gitu ya. Jadi kita bisa melihat seseorang manusia bisa mengalami mental breakdown karena banyak hal, faktor-faktor di sekitar keluarganya,
faktor dari orang tua, faktor pencetus mungkin di kehidupannya ada transisi-transisi yang mungkin membuat dia merasa tidak nyaman, perlu adaptasi, juga mungkin ada unsur bawaan di dalamnya, misalnya tadi yang Pak Mike bilang ya, misalnya mengalami gangguan gitu ya. Nah, ini hal-hal yang mungkin sebagai keluarga terdekat, temannya, kita ingin support mereka. Tadi saya ingat satu pesan Pak Mike, jangan take it personal dan hati-hati terjebak saver syndrome ya. Kadang-kadang kita nggak bisa menolong mereka, sehingga kadang-kadang juga kita membutuhkan bantuan dan menganjurkan mereka untuk melakukan pengobatan jika dibutuhkan, atau mencari bantuan profesional, baik itu konselor, psikolog, atau psikiater. Oke, terima kasih Pak Mike, dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi ya, mengirimkan pertanyaan yang luar biasa banyak dan baik sekali pertanyaannya. Saya ingin memberikan informasi Bapak Ibu untuk pertanyaan-pertanyaan ya yang tadi tidak berhasil kita jawab semuanya karena keterbatasan waktu, jangan khawatir. Hari Jumat tanggal 25 Maret kita akan melakukan IGA Live kembali dengan Pak Mike ya. Kita akan melanjutkan ngobrol pertanyaan-pertanyaan tadi yang Besok tidak ya? terjawab, jangan khawatir. Iya, besok. IG Live ya, ikutan, gabung, caranya gimana, follow Gading Konseling IG kami, nanti ada muncul lingkaran ketika kami live, Bapak Ibu bisa masuk dan ikut mendengarkan siaran kami gitu ya. Kemudian untuk berikutnya ada seminar di bulan April, tanggal 28 April 2022 yang akan berjudul Resilience versus Depression ya, yang akan dibawakan oleh Sylvia Kurniawan. Dia konselor ya Bapak Ibu, Sylvia adalah konselor di Gading Counseling and Empowerment Center dan hostnya adalah Helena Kristiana. Kemudian Bapak Ibu bisa berpartisipasi hanya berkontribusi 100.000 saja per paket seminar. Kemudian untuk Bapak Ibu yang ingin memiliki e-certificate, kami menyediakan ya, jika ingin bisa menghubungi admin kami untuk info lebih lanjut. Kemudian Bapak Ibu, kami Gading Counseling akan menerbitkan buku Giving Hope Reaping Growth ini sekarang masih pre-order Bapak Ibu sampai dengan 30 Maret 2022. Satu bukunya 100.000 per eksemplar. Jadi Bapak Ibu jika tertarik bisa menghubungi ke nomor WA chat di sini yang tertera, dan ada harga diskon khusus jika beli dalam jumlah banyak Bapak Ibu. Buku ini juga untuk mensupport ya apa yang kami lakukan di Gading Counseling. Ini adalah satu bentuk dukungannya, bisa membeli buku kami. Kemudian Bapak Ibu, untuk feedback form, tolong Bapak Ibu bisa mengisi feedback form ini yang akan kami kirimkan di kolom chat. Masukan dan dari Bapak Ibu ini sangat penting buat kami ya, supaya kami bisa melayani lebih baik lagi, dan jika ada usulan topik-topik juga bisa disampaikan di sana. Kami Gading Counseling adalah sebuah counseling center yang melayani semua lapisan masyarakat non-SARA bersifat sosial. Jika ada Bapak Ibu yang merasa terberkati dengan acara ini dan ingin mengambil bagian dalam pelayanan ini, Bapak Ibu dapat memberikan donasi ke nomor rekening yang sudah tertera di kolom chat atau scan code ini ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang ini sesi terakhir Bapak Ibu. Saya ingin mengundang Bapak Ibu semua untuk membuka kameranya. Kita akan siap-siap untuk berfoto ya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk open cam. Ya, di layar saya sudah ada beberapa yang sudah membuka ya, ada yang belum. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu untuk berpose bersama ya. Kita buka kamera kita. Ya, mari Bapak Ibu kasih senyum yang terbaik ya. Kita mau foto bareng. Cheese. Di saya ada 3 ini ya Bapak Ibu, 3 layar. Sekarang yang kedua. Cheese. Oke, bentar Bapak Ibu. Sekarang yang ketiga. Oh, yang ketiga nggak open cam ya. Oke, banyak yang nggak open cam. Thank you Bapak Ibu. Saya kembalikan pada host kita. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Mike ya. Untuk itu kita berikan emoticon ya. Mari kita berikan applause virtual untuk kita semua yang sudah ikutan dalam acara ini dan menginvestasikan waktu berharga kita pada malam hari ini.
Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nanti jangan lupa ya, ikuti terus kami, IG Live kami, kemudian follow IG kami, follow YouTube kami, supaya tetap terupdate dengan kegiatan-kegiatan kami. Terima kasih, selamat malam Bapak Ibu. Sampai jumpa di event-event kami yang selanjutnya. Bye-bye. Halo Pak Rikser. Oh, Pak Rikser kayaknya nggak bisa unmute. Terima kasih. Terima kasih, Mike. Oh, Pak. Wah, Bu Matilda, Bu Chandrani, wah teman-teman. Ada Rocky juga tuh. Iya, Rocky. Mau ke Singapura lagi dia, Pak. Tahun depan ya Pak, ketemu ya Pak. Oke. Oke, ada Nani ya. Oke. Saya pamit ya. Saya pamit. Makasih. Baik, Pak Rikser. Ya, Mari. terima kasih semuanya. Mari Bapak Ibu, rekan-rekan. Terima kasih Pak, terima kasih. Ada Wendy, hai Wendy. Pak Wikai, halo Pak. Oh ini kayaknya Bapak Ibu teman-teman memang tidak bisa membuka mikrofon pasti. Ada Gary. Ada Gary. Ada Foni nih, Foni. Do we have two Foni here? Foninya Foni apa nih? Sama nggak? Oke. Oh ya recordingnya bisa dimatiin ya? Oh iya masih jalan ya.